Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Okay. Yang Waalaikumsalam. berusaha Prof. Dr. Marjono daripada Universitas Brawijaya Indonesia. So kami sangat berbesar hati menerima Prof untuk sesi kami pada kali ini. So dan yang dihormati untuk semua pelajar dan hadirin yang hadir pada sesi pada malam ini. So Alhamdulillah kita berjaya menjalankan sesi webinar kita pada malam ini. So tajuk yang Prof akan sampaikan pada hari ini adalah antara logik dan realiti. Di mana sempadan matematik. So sangat menarik tajuk ni. So kami harap semua akan dapat manfaat daripada sesi pada hari ini. So webinar ni adalah sempena daripada Hari Matematik Antarabangsa Universiti Teknologi Mara 2026. Okay, saya Dr. Suhaila binti Abdul Halim akan bertindak selaku moderator lah pada malam ini. Okay. So sedikit pengenalan berkenaan penceramah kita pada malam ni. Prof adalah seorang profesor daripada Universitas Brawijaya Indonesia. So kepakaran Prof adalah dalam bidang matematik, betul Prof? Okay. Prof mempunyai pengalaman melebihi 30 tahun ke hampir 40 tahun? Hampir 40 tahun Prof? Ya, 38 tahun Ibu. 38 tahun, okey. Mungkin para pelajar pun tak sampai umur tu Prof. Mungkin Dr. Hakim pun belum lagi sampai umur tu. Okey. Belum lagi. Bidang kajian Prof adalah analisis matematik, geometri dan analisis kompleks. Betul Prof? That's right, ya. Okey. Sebelum kita mula, saya nak bagi sedikit peraturan ringkas lah berkenaan webinar. Okey. So diminta semua untuk memastikan mikrofon dalam mode mute sepanjang sesi berlangsung untuk tidak mengganggu rakaman. Okay, sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui ruangan chat. So pelajar ataupun mana-mana peserta boleh utarakan soalan pada bila-bila masa. Nanti kita akan minta Prof ulas di akhir sesi lah. Okay. Sebelum bermula kita ambil gambar dululah sebab takut nanti mungkin ada yang tak sempat nak tunggu sehingga ke akhir. Okay, boleh saya minta semua peserta untuk onkan kamera? Okay, ada lagi yang nak on? Nampaknya macam tak ada ni. Yang lain buka kamera. Kita nak ambil gambar dulu. Saya rasa tak apalah Prof, mungkin para pelajar kita ni malu. So kita ambil yang ada lah Prof. Kat sini kita ada Dr. Wan Khatijah selaku pengerusi Hari Matematik Antarabangsa 2026. Assalamualaikum Prof. Terima kasih Prof di join program kami. Okay, so saya rasa kita ambil gambar je lah dulu mana yang ada. So mungkin para pelajar ni malu nak buka kamera. Okay, satu, kejap ya. Okay, 1, 2, 3. Okay, okay, saya rasa tu saja. Okay, kejap Okay. Okay, so rasanya pelajar pun tak sabar nak tunggu pengisian daripada Prof. So saya jemput Prof untuk sampaikan pembentangan Prof lah, dipersilakan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dihormati Dr. Hakim, yang dihormati Dr. Suhaila, senang sekali bisa bertemu dalam acara JMIT malam hari ini untuk dalam rangka Hari Matematika ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan saya izin share screen dulu. Bentar. Sebentar. Ini sudah. Ya, Dr. Akhil, Dr. Suhaila, sudah kelihatan slide kami? Ya, sudah lihat. Ya, suara sudah masuk belum? Masuk. Oke, ya. Baik, para mahasiswa sekalian, dalam kesempatan malam hari ini, dalam rangka Hari Matematika Antara Bangsa Universitas Teknologi Mara, dengan senang hati kami diberi sebuah tajuk antara logika dan realita, di manakah batasan matematikanya. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang benar, menilai keabsahan argumen, dan menarik kesimpulan secara sahih. Berarti di dalam komponennya akan memuat pernyataan, proposisi, bisa benar, bisa salah, ada argumen, sekumpulan pernyataan di mana satu atau lebih pernyataan mendukung pernyataan yang lain, dan juga ada penalaran, inferensi, yaitu proses menarik kesimpulan dari premis-premis berdasarkan aturan yang sah. Sebagai contoh, misal kita mempunyai semua manusia akan mati. Kemudian kita juga tahu bahwa Socrates adalah manusia. Kita bisa menyimpulkan bahwa Socrates juga akan mati. Itulah di antara misal sebagai contoh bahwa di dalam logika itu memuat cara berpikir yang benar. Jadi logika bukan tentang apa yang kita pikirkan, tetapi logika lebih kepada bagaimana kita berpikir benar. Itu. Kemudian logika ada di matematika, sedang matematika itu merupakan suatu ilmu tentang pola, struktur, kuantitas. Jadi matematika menggunakan logika sebagai alat, namun berusaha menjelaskan realita. Jadi matematika memberi kita bahasa untuk memahami pola. Prof termute. Prof? Ya, suara tidak ada. Oke. Oke. Maaf. Suaranya hilang tadi, sudah gadung panjang sebentar. Oke. Saya lanjut lagi. Suaranya. Suaranya.
saja. Cek. Suara nggak bisa masuk ini. Boleh, Prof? Dengar. Oh, udah. Cek. Sudah. Udah. Oke. Apa tadi ya? Oke, ini saya back dulu. Tadi akhirnya sampai logika rasanya. Iya. Oke. Oh ya. Baik. Saya ulang sebentar, sorry. Dari logikanya ini bahwa jika semua manusia akan mati, sementara Socrates adalah manusia, boleh kita simpulkan bahwa Socrates juga akan mati. Dan logika bukan tentang apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita berpikir dengan benar. Oke. Kemudian matematika akan memberi kita untuk memahami pola, tetapi realita selalu menyimpan lebih banyak hal daripada yang bisa kita buktikan. Jadi realita akan lebih umum, lebih complicated, dan seterusnya. Pak Dr. Agen, aman ya? Suara aman dan gambar? Aman. Oke, lanjut. Nah, sekarang agak mulai. Jadi, kalau dari logika dan realita, logika bagaimana seharusnya kita berpikir, kemudian realita apa yang sebenarnya terjadi. Dari logika dan realita ada suatu irisan di sini. Di antaranya logika akan membantu memahami realita. Realita sendiri menguji kebenaran logika yang sudah kita pakai. Sementara kebenaran lahir dari perpaduan keduanya dan saling melengkapi untuk keputusan yang bijak. Jadi ada semacam cycle perputaran di situ. Hanya dasar dari logika itu aturan berpikir yang benar, true dan false dan seterusnya. Ada validitas argumen, sistem formal dan konsisten, dapat dibuktikan secara deduktif dan bersifat abstrak dan universal. Sementara realita itu fakta dan kejadian, tidak selalu konsisten, dinamis, bisa berubah seiring waktu dan konteks, dan dipengaruhi banyak faktor, subjektif dan beragam persepsi. Jadi logika memberi kita peta, tetapi realita adalah medan yang sebenarnya. Kalau peta tanpa medan itu menyesatkan, sementara medan tanpa peta membingungkan. Nah ini, sehingga akhir-akhir ini ada Google Map itu sangat membantu ya. Kalau tidak ada sama sekali kita akan bingung, tetapi jadi boleh dikatakan tanpa peta kita bisa menyesatkan, kecuali sudah tahu persis di mana tempatnya. Bahkan kita juga bisa merasakan. Andai kan kita punya peta, sempat mempelajari, melihat, tengok sebentar, kemudian jalan, itu akan lebih nyaman dibandingkan kita baru mencari peta sambil berjalan, kemudian nanti baca peta dan lain-lain ya. Itu kita bisa merasakan bagaimana hubungan antara peta dan realita suatu lokasi yang akan dicari. Sehingga berpikir dengan logis agar tidak salah arah, itu berhadapan dengan realita agar tidak salah langkah. Karena kalau kita mencari suatu lokasi dan jalannya itu harus putar balik dan seterusnya, itu akan jauh lebih lama. Jadi dari logika dan realita ada sesuatu yang beririsan di sana, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sekarang secara matematiknya, kalau kita lihat sejarah pemikiran dari Yunani kuno, 600 tahun sebelum Masehi, diprakarsai oleh Aristoteles ya. Jadi Aristoteles meletakkan dasar logika formal melalui hukum berpikir dan silogisme sekian tahun, sekian abad yang lalu. Kemudian pada abad 17 muncul matematika klasik. Diprakarsai Descartes, Newton, dan Leibniz, dan lain-lain. Mereka membangun fondasi matematika modern dengan penalaran deduktif dan simbolisme. Itu sekitar abad 17. Jadi sudah sekian lama. Kemudian 2 abad kemudian muncul logika modern.
muncul logika modern. Di sini berusaha untuk mereduksi matematika menjadi logika melalui analisis bahasa dan sistem formal. Kemudian satu abad berikutnya muncul program formalisme diprakarsai oleh Russell dan Whitehead, dan menulis prinsip matematika dia tahun 10 sampai 13 untuk menunjukkan bahwa seluruh matematika dapat dibangun dari logika. Kemudian ini awal di batas muncul ya, Gödel, dan ketidaklengkapan tahun 1931 menunjukkan bahwa dalam sistem formal yang cukup kuat selalu ada pernyataan benar yang tidak dapat dibuktikan dalam sistem itu sendiri. Benar tetapi belum tentu kita bisa membuktikan. Dalam satu sisi bahwa matematika menyatakan dalam satu ruangan tidak mungkin ada suatu kontradiksi. Contoh gampangnya, 1 tidak sama dengan 0, ya selalu begitu. Tetapi di dalam realita, di dalam kenyataan, selalu timbul kontradiksi dalam mencapai kesepakatan. Memang akan dicapai kesepakatan, tetapi di dalam forum itu selalu, di dalam rapat DPR, di dalam rapat Senat, di dalam forum discussion dan lain-lain, selalu terjadi perdebatan yang di situ akan mengarah kepada kesepakatan, tapi masih susah sekali. Kemudian berikut itu 1931. Kemudian pada abad ke-21 muncul matematika kontemporer. Antara batas, kemungkinan, eksplorasi baru. Di sini matematika terus berkembang, melampaui batas pembuktian, membuka ruang baru dalam komputasi, kompleksitas, dan teori-teori modern. Sehingga yang selama ini mungkin tidak masuk akal, dimungkinkan bahwa ke depan kita bisa melakukan yang lebih dari kondisi sekarang. Itu hampir sama dengan kalau sekian abad yang lalu orang bermimpi bagaimana sampai ke bulan, dan sekian abad yang lalu juga sudah terbukti bahwa manusia bisa mencapai bulan. Ini adalah satu proses di mana yang tadinya mustahil akan menjadi sesuatu yang direalisasikan. Sehingga sejarah pemikiran adalah perjalanan tanpa akhir. Dari mencari kepastian, menghadapi batas, hingga terus membuka kemungkinan baru. Kemudian, di sini peran dari matematika itu adalah merupakan jembatan antara logika dan realita untuk memahami, memodelkan, dan memprediksi dunia. Karena apa? Kita belajar membuat model itu pasti akan berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah ada, model perilaku-perilaku, behavior yang sudah ada, dan itu perlu kita pahami. Dan kemudian setelah kita mempunyai model, itu dapat digunakan untuk memprediksi di masa depan, untuk memprediksi dunia yang itu nanti akan terbukti menjadi suatu realita. Yang kadang bisa terbukti, bisa tidak, dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini ada 3 batasan matematika. Yang pertama adalah batasan dalam aksioma, yang kedua batasan dalam pembuktian, dan yang ketiga adalah batasan dalam komputasi. Batas aksioma, pembuktian, dan komputasi. Jadi 3 sisi ini menentukan sejauh mana matematika dapat membuktikan, menjelaskan, dan menyelesaikan kebenaran. Kebenaran aksioma tidak dapat dibuktikan. Jadi asumsi aksioma memang dianggap semua paham itu, tetapi di sini tidak perlu dibuktikan di bawah teorema, dan memang sistem matematika itu akan dibangun oleh aksioma yang sebagai asumsi. Asumsi itu sesuatu yang sudah merupakan prasyarat yang dianggap dipenuhi di situ. Jika aksioma berubah, maka seluruh kebenaran di dalam sistem itu juga akan ikut berubah. Artinya bahwa bergantung daripada aksioma yang diberikan. Kalau di situ batasannya diganti, digeser, maka juga akan bergeser. Tetapi di dalam pembuktian kita punya berbagai macam alat bukti dipakai untuk membuktikan. Ada induksi matematik, ada reduktio ad absurdum, dan masih banyak lagi.
Tetapi kita yakin bahwa nanti bisa jadi ada sesuatu yang mungkin benar tetapi belum bisa dibuktikan. Nah, ini merupakan tantangan yang nanti kita boleh sebutkan bahwa ada kebenaran yang berada di luar jangkauan pembuktian formal. Nah, itu nanti biasa kita sebut sebagai konjektur dan seterusnya ya. Kita yakin sebenarnya terjadi itu tapi belum bisa membuktikan dengan benar. Yang ketiga, batas komputasi. Tidak semua masalah matematika dapat diselesaikan oleh algoritma. Tapi di dalam komputasi itu algoritma. Dan di sana juga komputasi tidak bisa menggapai ketakhinggaan, tak berhingga. Sehingga untuk bisa dilaksanakan algoritma tersebut, maka nilai awal harus jelas dan seterusnya. Jadi tidak ada ketakhinggaan dan harus ada syarat batas dan syarat awal. Boleh dikatakan di sini bahwa tidak semua masalah memiliki solusi yang dapat dihitung. Sehingga matematika bukan tentang mengetahui semuanya, tetapi tentang memahami batas dari yang dapat diketahui. Di situ ada batasan di mana matematika bekerja, logika bekerja, dan di mana realita bisa diperoleh atau bisa dicapai. Kemudian di manakah batasan matematika? Matematika yang sangat kuat tetapi tak terbatas, ada batasnya. Batasnya terletak di antara yang dapat dibuktikan dan yang hanya dapat diamati. Sehingga di dalam dunia logika yang dapat dibuktikan, itu nanti akan berdasarkan aksioma dan definisi yang sudah diberikan di awal, kemudian menggunakan penalaran deduktif yang valid, kebenaran bersifat pasti dan mutlak, kemudian berlaku dalam sistem tertutup. Jadi sistem tertutupnya keterbatasan ini ada, dalam aljabar ada himpunan yang mewadahi, kemudian ada kita juga dalam analisis kenal akan ruang metrik, ruang Hilbert, ruang Banach, dan lain-lainnya. Sehingga berlaku dalam sistem ketertutupan itu. Di dalam kerjanya interaksi antar anggota di situ. Nah, sedangkan di dunia realita hanya dapat diamati, ini sangat kompleks dan dinamis dan tidak selalu teratur. Bergantung pada observasi dan pengalaman, tidak semua dapat dimodelkan secara tepat karena ini sangat kompleks, complicated, dan juga mengandung ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Sehingga batas antara logika dan realita itu masih berupa hipotesis atau dugaan, sangat bergantung pada metode data dan interpretasi. Maka dalam perkembangan sekarang ini, itu ada big data yang membantu bagaimana agar realita akan dekat dengan logika, akan dengan peramalan-peramalan yang dikerjakan di dalam model matematik, itu nanti akan gap-nya kecil. Dalam hal ini nanti kebenaran akan bisa dibuktikan. Dan ini masih terbuka untuk dikembangkan. Sehingga boleh dikatakan bahwa matematika berakhir ketika bukti tidak lagi mampu menjangkau dan realita belum selesai untuk dipahami. Karena pada dasarnya di dalam membuat model, itu adalah kita dihadapkan pada suatu realita. Karena sangat kompleks, dinamis, dan tidak selalu teratur, maka kita buat suatu batasan. Jadi kalau himpunan ini sebenarnya sangat rumit, maka kita buat kotak yang simpel. Ada semacam asumsi-asumsi di sana. Nah, kemudian bagaimana dengan menggunakan logika dan matematika kita jalankan untuk memprediksi ke depan, mencari solusinya, termasuk dengan komputasi tadi. Nah, kemudian diinterpretasikan kembali dalam dunia nyata, dalam realita. Maka itu bisa terjadi gap, dan tugas kita adalah memperkecil gap jarak antara model matematika, logika dengan di realita tersebut. Oke. Nah, di dunia logika mungkin 1, 2, dan 3-nya nanti kita jelaskan sedikit. Di dalam logika, pikiran yang runut dan konsisten. Misal di aritmatika kita punya 2 ditambah 2, 4. Sangat jelas ya.
Jadi di sini kebenaran itu akan diperoleh dari aturan dasar dan operasi yang tepat. Mengapa 2 ditambah 2 sama dengan 4? Ya kita bisa menggunakan algoritma yang ada di sana, sifat-sifat yang ada. Misalnya 2 ditambah 2, 2 itu adalah 2 kali 1, sehingga di sini 2 kali 1 ditambah 2 kali 1. Sementara 2 kali 1 itu artinya 1 ditambah 1. Sehingga 1 ditambah 1 itu 2, maka 2 kali 2 adalah 4. Sehingga itu diperoleh. Logikanya jalannya seperti itu. Kemudian lagi kalau kita lihat Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini dapat dibuktikan dengan berbagai cara, misalnya menggunakan kesebangunan segitiga atau luas persegi. Maka kebenaran diperoleh melalui pembuktian deduktif yang sah. Yang ini kita tahu bahwa A pangkat 3 tambah B pangkat 3, ini tidak akan menjadi C pangkat 3. Jadi dalam hal ini kuadrat belum tentu berlaku lagi untuk pangkat 3. Logika formal, kita lihat silogisme di sini. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Misal, premis 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, Socrates adalah manusia, maka dapat disimpulkan bahwa Socrates adalah makhluk hidup. Tetapi di sini ada semacam batasan bahwa Socrates bagian dari manusia, manusia juga bagian dari makhluk hidup, dan seterusnya. Jadi di sini kesimpulan pasti benar jika premis dan aturan logikanya benar. Sehingga dalam logika, kebenaran bersifat pasti dan tidak berubah. Sementara selama mengikuti aturan dan sistem yang benar di dalam logika tersebut. Jadi dia akan berdasar pada aksioma dan definisi, menggunakan penalaran deduktif yang valid, kebenaran bersifat pasti dan mutlak dan berlaku dalam sistem tertutup. Tadi sudah disampaikan di depan. Sementara di yang kompleks itu akan sangat berubah-ubah dan macam-macam. Ini di dunia logika. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat zona perbatasan tadi yang tengah, kalau kita lihat hipotesis Riemann misalnya, kita akan menyetujui, menyepakati bahwa 0 itu pasti akan terletak di antara min 1 dan 1. Karena apa? Dia merupakan batas dari negatif dan positif. Tetapi apakah selalu begitu? Nah ini, belum terbukti benar atau salah bahwa 0 itu akan terletak di antara min 1 dan 1. Maka masih merupakan suatu hipotesis Riemann. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dugaan kolats. Kolats itu apa ya? Dikatakan di sana bahwa untuk setiap bilangan bulat positif, apakah proses kolats selalu berakhir di 1. Itu hampir sama dengan kalau kita ambil suatu bilangan, kemudian di akar, pasti ketemunya 1 ya. 25 di akar 5, di akar lagi 2, sekian, di akar lagi 1,4, di akar lagi. Nanti akan menuju ke 1. Tetapi seberapa jauh proses ini sampai mendapatkan betul-betul 1. Nah ini disebut dugaan kolats. Dalam hal ini kita lihat misalnya contohnya 27 jadi 82. Ini adalah aturan mainnya. Kalau bilangan positif yang kita ambil itu ganjil, maka tinggal mengalikan 3 ditambah 1. 27 kali 3, 81, tambah 1, 82. Kalau didapatkan angka genap, maka berikutnya dibagi 2. 82 bagi 2, 41. 41 ganjil, berarti kali 3, 123, ditambah 1, 124. Kemudian karena 124 genap, dibagi 2 lagi, 62, dan seterusnya. Jadi ini akan jalan dari 27, 82, 41, 124, 62, dibagi 2, 31, dan seterusnya. Kalikan 3 tambah 1, 94, dan seterusnya. Sampai suatu saat nanti dapat 1. Nah, kenapa dipastikan? Bukan dipastikan. Kenapa diduga ini akan sama dengan 1? Karena apa? Ini kita lihat ya, bahwa kita naikkan, kalau ganjil dinaikkan, dikalikan 3 tambah 1, tetapi setelah genap dibagi 2. Jadi selalu akan diperoleh bilangan di bawahnya, tapi nanti akan dikalikan lagi, dibagi lagi, dan seterusnya. Sehingga nanti akan mengarah konvergen kepada suatu nilai. Kalau kita ambil contoh yang gampang, kecil, misalnya 5. 5 ganjil, kali 3 ditambah 1, 16. Bagi 2, 8. Karena genap lagi, bagi 2, 4. Bagi 2 lagi 2, bagi lagi 1. Nah, di situ langsung ketemu pendek ya. Angka 5 sekian langkah sudah menjadi 1. Ini adalah dugaan kolats.
Kemudian yang lain masalah P dan NP, kita lihat bahwa P di sini suatu himpunan bagian, NP adalah semestanya. Apakah bisa nanti? Ini posisinya sementara himpunan bagian sejati, P tidak sama dengan NP. Tetapi karena ini berkembang, maka bisa jadi ini nanti akan sama. Bisa jadi ini akan melebihi. Jadi salah satu masalah terbesar dalam ilmu komputer ya, kita lihat misalnya suatu anak buah dalam suatu perusahaan, atau katakanlah jualan onde-onde misalnya. Seseorang bekerja untuk membantu jual onde-onde, katakan P. P belajar dengan giat, mengetahui seluk-beluknya, kemudian dia niat untuk menjadi bos. Maka dia keluar dari bosnya onde-onde, dia mandiri. Dengan bekerja keras, maka dia akan bisa sama dengan bosnya. Bahkan akan melebihi dari bosnya. Nah ini suatu sifat bahwa subset suatu saat akan sama, bahkan melebihi dari himpunan aslinya. Kemudian yang lain ada teorema Goldbach-Lemah. Setiap bilangan genap lebih dari 2 adalah jumlah dari 2 bilangan prima. Nah ini misalnya 28 itu adalah 5 plus 23, 5 prima, 23 prima, 100 adalah 3 plus 97. Jadi kita selalu bisa menyatakan suatu bilangan genap dalam bentuk jumlahan 2 bilangan prima. Apakah ini selalu mungkin? Ini belum terbukti juga ya, masih hipotesis. Tetapi kelihatan polanya. Dan di sini nanti akan sangat berguna karena prima, bilangan prima, itu adalah unik yang bisa bertahan lama, tidak kalah dengan yang lain. Jadi artinya apa? Di sini kita bisa mencari suatu potensi yang betul-betul bisa sustain. Sebenarnya artinya ke sana. Baik itu adalah di zona perbatasan ya, yang kedua. Kemudian kalau kita mengarah pada realitanya sekarang, pada realita. Dunia nyata sangat kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Sementara matematika dapat membantu memahami, memodelkan, tetapi tidak selalu dapat memastikan hasilnya secara pasti. Hal ini apa? Karena ada semacam asumsi tadi yang dipermudah, dibuat lebih simpel agar di dalam mencari solusi matematikanya itu dibantu dengan komputasi. Kalau nggak bisa solusi eksak, itu bisa dikerjakan dengan baik. Sebagai contoh, kalau kita lihat prediksi cuaca, maka ini realita yang terjadi. Tetapi sementara ini BMKG juga sangat dekat ya, sehingga batasnya tadi sudah hampir sama bahwa diprediksi besok hujan, kebetulan hujan. Kemudian ada gempa bumi sekian juga. Jadi prediksi-prediksi di dalam cuaca juga sudah sangat dekat jaraknya, atau batasannya tadi sudah sepadan ya antara prediksi dengan realita. Atmosfer nyatanya sangat kompleks dan sensitif terhadap kondisi awal kecil, tapi kita bisa meramalkan. Jadi banyak variabel kecil yang tidak dapat diukur secara sempurna, itu yang menyebabkan adanya pergeseran, adanya ketidakdekatan antara ramalan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, perilaku manusia dan keputusan. Ini sangat dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, budaya, nilai, dan banyak faktor lain yang sulit dimodelkan secara tepat. Karena di dalam model biasanya mengarah kepada kuantitatif. Sementara perilaku manusia aslinya adalah kualitatif yang nanti akan didekati dengan angka-angka yang mewakili ekspresi, emosi, dan pengalaman, dan lain-lain. Nah ini ada semacam sesuatu yang kurang bisa dinyatakan dengan tepat. Sehingga di sini keputusan manusia tidak selalu rasional dan berubah-ubah, dan apalagi nanti kalau dihadapkan pada suatu momen tertentu, yang itu juga akan mempengaruhi. Kemudian oleh karena itu di sini butuh suatu teknis di mana usaha kita untuk mengambil suatu kebijakan itu dapat didukung. Saya berikan suatu contoh misalnya. Katakan di Fakultas MIPA ada butuh memindahkan tiang listrik yang mengganggu laboratorium. Kemudian aturan yang ada di PLN adalah memindahkan tiang listrik itu kena double
bayar double ya. Pertama untuk bongkarnya, kemudian masang balik dan seterusnya. Bahkan kadang ada yang dibebankan kepada pelanggan untuk membeli tiang listriknya tersebut. Nah, sekarang macam mana untuk bisa segera memindahkan dengan cepat? Kalau masalahnya di situ adalah finansial dana, maka cara menyampaikannya bisa pada forum umum, rapat pimpinan misalnya. Pernah dilakukan bahwa karena lama sekali tidak dieksekusi, kemudian ketika ada rapat pimpinan semua hadir, maka disampaikan di situ. Sebenarnya pipa sudah siap untuk memindahkan, memberi anggaran untuk tiang listrik, dan anggarannya ada. Tetapi ini butuh surat pengantar dari rektorat. Maka di dalam forum yang seperti itu, yang tadinya kita mengusulkan dana dari fakultas, maka nanti universitas yang akan men-tackle itu. Karena dalam artian bahwa mestinya ini adalah urusan universitas. Jadi di situ faktor emosi akan main. Nanti Pak Rektor akan malu kalau memindahkan tiang listrik dibayari oleh fakultas. Mestinya mampu universitas. Jadi semacam itu. Sehingga menyampaikan di forum umum itu adalah lebih strategis dan diberi dibandingkan 4 mata dengan Pak Rektor itu biasanya akan ditunda dan seterusnya. Jadi itu dalam keputusan. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di pasar saham dan ekonomi, maka kita bisa memperkirakan sehingga kita bisa jual dan bisa beli saham. Itu berdasar hitung-hitungan matematis, model, komputasi, dan lain-lain ya. Tetapi di sini akan dipengaruhi oleh ribuan faktor. Ada kebijakan, ada psikologi pasar, ada peristiwa global, ada ketidakpastian dan lain-lain. Sehingga interaksi faktor-faktor di atas akan sangat kompleks dan sulit untuk disatukan. Sering model yang ada adalah tidak linear. Sehingga ada perbedaan antara dugaan untuk jual beli saham dengan realita. Jadi itu beberapa contoh di realita yang sebenarnya ada jarak, ada gap dengan logika tadi. Intinya bahwa matematika akan memberi kita alat untuk memahami, tetapi realita selalu menyisakan ketidakpastian. Habis ini ada yang anjlok, habis ini akan ada yang naik. Kita lihat bagaimana dinamika dari saham. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Di manakah batasan matematika? Jadi matematika sangat kuat tetapi tidak tak terbatas, ada batasnya. Ada batasnya ya. Kita bisa mengasumsikan bahwa himpunan sampai tak hingga. Itu matematikanya. Tetapi pada kenyataan yang dimaksudkan tak hingga itu seberapa? Dalam realita kita bisa bilang besar, tapi besar adalah sangat relatif. Sehingga batasnya terletak di antara yang dapat dibuktikan dan yang dapat diamati. Jadi matematika kalau sudah bisa membuktikan, syukur-syukur terdapat satu solusi yang tunggal, maka di situ permasalahan selesai. Tetapi, kalau dibawa kepada realita kenyataan, selesainya suatu solusi di matematika, kadang masih dituntut lagi untuk bisa sustain bertahan lama. Bertahan lama ada keseimbangan. Tapi di situ banyak ketidakpastian, banyak berbagai faktor. Sehingga yang tadinya sudah stabil, itu akan bisa menjadi sesuatu yang dinamis lagi. Di situ. Ya. Sehingga kalau di dalam dunia logika yang dapat dibuktikan, kebenarannya diperoleh melalui aksioma, definisi, dan penalaran deduktif yang valid. Hasilnya pasti dan mutlak. Ini semacam kalau kita merencanakan bagaimana penerimaan pegawai baru. Maka di situ pasti ada sistem pendaftaran, ada tes bagaimana, ada bagaimana nilainya, dan seterusnya ya. Kemudian akan diperoleh, akan dicari sekian dari sekian pendaftar. Misal ada dibutuhkan 50, sementara yang daftar ada 150, berarti 1 lawan 3. Nah, tetapi nanti akan diperoleh nilai terbaik dari hasil tes tersebut.
Tetapi kadang kenyataannya ada kekuatan tertentu yang memilih 2 atau 3 ini di luar logika. Jadi ada yang bisa masuk walaupun nilai tesnya kurang daripada yang ada. Ya, sehingga di situ ada batas bahwa pernyataan atau dugaan yang kita yakini benar tetapi sampai sekarang belum dapat dibuktikan. Jadi ada mungkin yang nilainya udah tinggi bagus tetapi karena faktor yang lain akhirnya tidak bisa masuk pegawai tersebut. Sehingga ciri-cirinya di sini pada zona perbatasan belum ada bukti yang cukup, mungkin benar atau mungkin salah, terbuka untuk penelitian lebih lanjut masih berupa hipotesis-hipotesis. Sementara di dalam dunia realita yang kompleks dan dinamis itu matematika membantu memodelkan tetapi tidak selalu dapat memastikan hasilnya. Ciri-ciri dari realita banyak variabel yang berubah, terpengaruh faktor manusia dan lingkungan tidak selalu dapat diprediksi secara pasti. Tadi sudah disampaikan ada cuaca, perilaku manusia, pasar saham dan lain-lain. Sehingga dari diskusi ini, dari gambaran ini, deskripsi ini, kita bisa mengambil suatu pelajaran penting di sini bahwa matematika memberikan kepastian di wilayah logika. Rasa ingin tahu mendorong kita menjelajahi zona batasan dan kesadaran akan kompleksitas realita membuat kita bijak dalam mengambil keputusan. Jadi bisa dikatakan bahwa matematika alat yang luar biasa tetapi bukan segalanya. Ia memberi kita kepastian namun realita selalu menyisakan ketidakpastian. Intinya batasan matematika berada di antara yang dapat dibuktikan dan yang hanya dapat diamati. Menyadari batas bukan kelemahan, tetapi kunci untuk terus berkembang. Kemudian yang terakhir dengan matematika, kita memahami dengan kebijaksanaan kita akan menentukan arah. Terus belajar, terus bertanya, dan terus menjelajah, disitulah matematika dan manusia berkembang bersama. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, saya share pada malam hari ini. Kita tunggu pertanyaan dan diskusi. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan diskusi. Sementara kami serahkan balik kepada Ibu Dr. Suhaila. Terima kasih. Saya stop sharing dulu sebentar. Oke. Terima kasih Prof atas perkongsian. Saya sangat tertarik dengan slide-slide Prof, sangat cantik. Okey, boleh sebab dalam chat tak ada soalan, boleh kita buka kepada soalan. Jika ada soalan yang ingin ditanya, boleh buka mic dan bertanya terus kepada Prof. Ada? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Diundang, silakan. Ada klarifikasi, pertanyaan boleh. Okey, macam ni Prof. Saya tertarik dengan satu ayat dalam slide Prof, iaitu matematik sangat kuat tapi tidak terbatas. Batasnya terletak di antara yang dapat dibuktikan dan yang hanya dapat diamati. Okey, adakah sesuatu model matematik masih bernilai dan jika ia hanya menghampiri realiti tetapi tidak dapat dibuktikan secara tepat? Itu soalannya Prof. Oh ya, terima kasih Ibu Puan Khatijah. Baik, saya ulang kembali bahwa matematika tidak terbatas, tak terbatas, ada batasnya. Kemudian kita sebatas bisa membuktikan di dalam logikanya, sementara kenyataan yang kita bisa amati. Coba kita ambil soalan contoh, misal macam mana kita akan mengumpulkan minyak dari dalam tanah.
kemudian ditampung, kemudian akan dibawa ke industri untuk diproses lebih jauh. Maka soalan matematikanya adalah, karena penampungan minyak mentah ada di tengah laut, tujuan kita adalah posisi daripada penampung harus tidak bisa bergeser-geser terbawa gelombang, terbawa angin, sehingga tidak diam. Maka soalan matematikanya adalah melihat gelombang laut yang ada di situ, datanya adalah gelombang laut, kemudian ada data angin, arahnya kemana, kemudian dilihat amplitudenya juga ya, tadi gelombang laut itu, karena amplitudo itu akan membawa naik turunnya air laut, yang itu bisa mempengaruhi tempat untuk menampung minyak mentah tadi. Sehingga ide matematikanya sederhana, karena tadi memang ada asumsi disederhanakan, maka untuk mempertahankan posisi penampungan minyak mentah, kalau terbawa angin 50 meter ke kanan, harus dikembalikan ke kiri. Kalau terbawa 70 meter ke belakang, harus dibawa ke depan. Kalau terbawa ombak amplitudo ke atas 1 meter, maka diturunin lagi. Jadi apa? Action yang kita harus berikan terhadap model yang merupakan solusi model matematikanya adalah persatuan waktunya ada berapa gaya, kemana yang harus diberikan. Seperti itu. Jadi kalau ada dia terbawa ke sana, dikembalikan. Bawa ke sini, kembalikan. Dan seterusnya. Jadi sederhananya begitu, maka output dari model matematika itu adalah membuat aksi agar dia tetap. Tetapi pada kenyataannya, kalau angin yang datang, bahkan terjadi tsunami, maka itu di luar yang kita modelkan tadi. Sehingga apa? Beda banget. Karena yang tadinya diturunkan ke bawah gampang karena tsunami-nya tinggi sekali amplitudenya, maka tidak terjangkau. Beda dengan yang tadi. Ya, seperti itu ya. Sehingga apa ya? Maka di situ ada jarak, ada batas tadi ya antara matematika dengan realita. Memang beberapa pas ya, beberapa. Kayak cuaca benar seperti yang diramal, ramalan segini cuaca cocok, itu ada beberapa. Tapi saya tadi katakan bahwa tidak semuanya begitu, karena pada kasus tertentu realitanya sangat dinamis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Wan Fatijah. Oke, Barangkali masih ada lagi. Oke. Prof, ada lagi satu. Boleh. Adakah pada pendapat Prof lah, adakah masa depan matematik akan lebih bergantung kepada pembuktian atau kepada pemerhatian dan simulasi? Oke. Terima kasih. Saya ulang, adakah pengembangan matematika ke depan yang sangat menantang ini itu lebih bergantung kepada pembuktian atau simulasi? Oke. Simulasi dan mungkin model dan simulasi lengkapnya boleh kita gabungkan di situ. Karena untuk mendapatkan model yang baik dibutuhkan simulasi. Dengan simulasi itu adalah bagian daripada memantapkan behavior, perilaku. Kita selalu mengamati ya. Ada di Indonesia dikatakan ATM. Dari A amati, T meniru, dan M memodelkan. Jadi untuk membuat model itu butuh mengamati dulu. Setelah mengamati baru meniru, dan kemudian ada inovasi di sana. Maka antara yang punya dan pencuri itu juga saling kompetisi. Ada strategi bagi pencuri bagaimana untuk bisa mencuri dengan baik. Dia harus mengamati dulu. Rumah yang mau dicuri, diamati. Jam berapa yang punya pulang, jam berapa yang punya pergi. Macam mana kondisinya agak lengah, dan seterusnya. Itu adalah amati. Kemudian nanti macam mana kita bisa membongkar pintu dan lain-lain. Nah ini adalah ada inovasinya dan seterusnya. Nah sehingga semakin banyak model dan simulasi itu nanti akan banyak mendapatkan bukti-bukti yang baru. Sehingga saya sampaikan di sini bahwa bukti tadi adalah bukti formal
kemudian model dan simulasi itu adalah pendekatan. Nah, nanti diharapkan kesimpulannya adalah pembuktian itu tadi. Tetapi yang terjadi untuk bisa mendapatkan bukti itu adalah dengan apa namanya, dengan simulasi tadi. Sehingga kalau pertanyaannya itu ke depan lebih sebaiknya banyak mengarah ke pembuktian atau model dan simulasi, sebenarnya simulasi itu diusahakan untuk apabila solusinya kurang eksak, agak susah diperoleh, maka dibantu oleh simulasi tersebut. Dan untuk mendapatkan kevalitan dari model memang butuh ada pengetesan model yang juga dengan simulasi. Sehingga pada simulasi itu makin banyak, makin sering, dan makin itu nanti akan mendapatkan model yang lebih bagus. Jarak antara logika dan realitanya jadi lebih sedikit, boleh dikatakan hampir sama. Cuacanya tadi misalnya, antara cuaca dan ramalan cocok begitu. Ini setelah ada beberapa data, maka sekarang banyak pada big data, jadi lebih mengarah kepada model dan simulasi itu tadi ya, yang karena itu apa ya, itu sangat dinamis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dulu ketika kita belajar assignment, belajar transportation problem, maka data-data yang di sana statis. Ngumpulin data, setelah itu diolah, kita dapat seperti ini. Baru nanti jalan lagi. Tetapi ini sekarang kita sudah harus buru-buru dinamis. Maka Google Map yang kita punya, mana warna red, warna merah itu sangat traffic jam, kita hindari. Nah, ini adalah sangat dinamis, cepat berubah ya. Maka ini yang ke arah model simulasi Ibu Wan Khadijah yang Google Map itu, sementara merah berubah jadi hijau, sudah longgar, tidak macet lagi, tidak ada traffic jam. Nah, ini yang lebih pada realita yang sekarang kita hadapi. Kalau teorinya dibuktikan yang dulu, yang kemarin, bahwa ketika masih transportation problem yang model lama, itu datanya kita kumpulin dulu sebulan, 2 bulan, baru diproses, didapatkan hasil. Kita cukup puas dengan itu tadinya. Tapi sekarang datanya lebih interaktif, lebih bergerak, dan maka muncul big data yang seperti kita punya sekarang. Demikian Ibu Wan ya. Tadi ada Bu Dr. Suhaila, tadi ada chat dari Prof. Tasnim sepertinya. Betul. Boleh dibantu baca ya. Okay. Ada soalan daripada Dr. Nur Tasnim. Prof, andai ada kebenaran matematika yang tidak dapat dibuktikan, menurut pandangan Prof, apakah intuisi manusia itu lebih unggul? Susah, Prof. Terima kasih questionnya. Iya, betul. Tadi disampaikan bahwa matematika juga tidak tak terbatas, ada batasnya. Kadang-kadang kita belum bisa membuktikan. Tapi itu terjadi pada saya tahun 97, 99, 98. Ada suatu teorema yang mestinya itu berlaku untuk 0 sampai 1. Alfa 0 sampai 1. Kemudian saya tinggikan koefisiennya dalam suatu fungsi Baselovich. Susah sekali dibuktikan. Tapi feeling saya, ini mestinya bisa. Nah, ini yang intuitif tadi. Jadi saya yakin sekali bahwa ini pasti bisa, tapi nyatanya nggak bisa. Terus bagaimana? Dicoba lagi. Kemudian cobaan tidak mungkin tak terbatas, nanti nggak selesai-selesai ambil motornya. Sehingga saya cukup puas dengan bukti yang belum selesai. Boleh dikatakan memang belum terbukti, kita belum bisa membuktikan, tetapi secara intuisi tadi sebenarnya itu pasti seperti itu. Maka itu kita beri nama, walaupun tidak resmi saya tulis, itu ada konjektur Parjono gitu. Karena saya hanya bisa membuktikan antara 0,0167. 0,0167 ke atas sampai 1 bisa. Tetapi di bawahnya 0,0167, hitung-hitungan kami masih nggak cantol, nggak bisa. Itulah maka saya tidak bisa membuktikan dari 0 sampai 1, tetapi hanya 0,0167 sampai 1. Dan itu cukup puas yang bisa saya buktikan, tetapi saya bisa klaim bahwa ini sebenarnya terbukti untuk 0 sampai 1, karena saya belum bisa membuktikan, maka namanya projector. Itu di tahun 98.
98 gitu ya. Tetapi yang lebih lama, Bu Dr. Suhaila dan Prof. Tasnim, itu kalau di univalent function yang saya tekuni, itu ada namanya Bieber-Bach conjecture. Karena saat itu nggak bisa membuktikan, sudah sambung menyambung membuktikan. Total sampai 68 tahun untuk membuktikan itu. Dimulai dari 1, 2, 3, sampai 5, 5 tidak terbukti, buyar. Kemudian dan seterusnya sambung menyambung. Padahal intinya sederhana. Di situ kalau ada fungsi analitik efisiennya, modulus AN itu kurang sama dengan N. Sederhana banget. Tapi untuk buktikan itu sambung menyambung sampai 68 tahun dari 1915. 1915 sampai tambah 68 tahun bisa setelah ada sumbangan dari beberapa ilmuwan dengan menggunakan ketidaksamaan saya lupa namanya dari Italia. Kemudian dengan menggunakan apa ya namanya dari fisika juga itu baru bisa. Jadi bahwa ada suatu proses untuk membuktikan itu ada yang pendek, ada yang lama, dan induksi sudah dipakai tapi juga tidak bisa. Kemudian tapi sudah terbukti setelah 68 tahun dari 1915. Jadi kembali ke tadi untuk Prof. Tasnim dan audiens sekalian bahwa memang sangat dimungkinkan untuk kita tidak bisa membuktikan, tetapi kalau dirasa itu memang sangat dekat sekali secara intuisi, maka sementara kita bisa klaim itu, kemudian nanti diserahkan pada beberapa peneliti berikutnya untuk bisa membuktikan. Saya kira demikian komentar saya untuk pertanyaan dari Prof. Tasnim. Terima kasih Dr. Suhaila, barangkali ada lagi, dipersilakan. Okey, Prof. Saya nak sambung soalan tadi. Boleh, Dr. Suhaila. Okey, tadi Prof kata kita boleh berdasarkan intuisi manusia. Tapi intuisi manusia kan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara model. So macam mana ia memberi keyakinan untuk kita bawa that statement? Terima kasih. Ya. Nah, yang kita klaim tadi sebagai contoh dulu baru nanti secara general. Yang kita klaim tadi adalah bahwa kita sudah punya grafik, kita sudah punya beberapa kumpulan data yang kalau dibuat grafiknya itu bisa meneruskan dari teorema tadi, berlakunya tadi yang masih bolong. Kalau kita lihat di dalam Google Map, Dr. Suhaila, bagi lokasi yang di tepi jalan, maka akan ada komen bahwa Anda sudah sampai pada tujuan. Tujuan lokasi ada di sebelah kiri Anda. Langsung parkir ketemu di situ. Ini adalah teorema yang betul-betul terbukti. Kemudian yang saya sampaikan di sini intuisi adalah sebenarnya ada di belakang gedung tersebut, tetapi tidak ada jalan yang bisa dilalui kereta. Kita harus turun dan jalan kaki. Maka di situ yang ada di Google Map kita adalah garis putus-putus. Garis putus-putus itu menandakan bahwa Anda sudah mau sampai atau sudah sampai. Tetapi memang tidak langsung di tujuan, masih ada tahapan jalan kaki dan lain-lain. Tetapi itu ada garis putus-putus yang menghubungkan di Google Map, di peta tadi ada. Nah ini menunjukkan intuisinya itu di situ berdasar apa? Berdasar data-data bahwa lokasinya ada di situ. Maka yang tergambar di map di peta itu sudah disupport oleh data-data yang banyak. Yang dari pesan yang manusianya hanya ingin ke sana, kemudian didukung oleh makanya saya tadi sampaikan bahwa peran daripada big data, database yang sangat besar, sangat komplit itu nanti akan membantu. Dan itu sudah dimanfaatkan oleh ChatGPT, oleh AI dan seterusnya. Maka di situ karena AI akan lebih cepat mengumpulkan dari data-data tersebut. Bahkan juga dia kalau diizinkan menyimpulkan akan menyimpulkan. Maka kemudian AI bertanya, apakah saya perlu ngapain lagi?
apakah ini sudah cocok dan lain-lain lagi. Tetapi dalam sisi bukti masih tetap istilahnya tidak bisa dibuktikan, maka tadi tetap namanya adalah conjectures, bukan teorema, tetapi kita sudah cukup puas dengan itu. Nanti akan, kalau terjadi seperti itu dan ternyata banyak orang yang ke sana, maka nanti akan ada kebijakan bahwa mungkin pelebaran jalan. Kalau ada pelebaran jalan di situ, maka nanti kereta bisa masuk dan nanti akan menjadi teorema. Tapi itu gambaran saja. Nah, nanti ada caranya. Kalau yang di Derbah tadi, ternyata kita mempunyai fungsi maksimum, Dr. Suhaila, bahwa fungsinya itu kita sebut sebagai kubu function, yaitu Fz sama dengan Z dibagi 1 med Z dikuadratkan. Itu sebenarnya fungsi yang optimal. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa nanti seluruh koefisiennya itu akan 1. Artinya dia nanti akan menjadi Z ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 3, Z pangkat 4. Di depan itu ada 1 semua. Salah saya, N maksud saya. Jadi ada 1 ditambah Z, tambah 2 Z kuadrat, tambah 3 Z pangkat 3. Jadi antara pangkat dan koefisiennya sama. Ini fungsi yang sudah optimal. Itu makanya tadi saya katakan sudah terbukti di Derbah tadi setelah diambil contohnya itu. Tapi ketika itu belum ditetapkan, belum ditemukan selama 6-8 tahun itu baru dan dapat contoh itu. Demikian Dr. Suhaila, ada chat lagi tadi dari somebody. Betul Prof. Okey, ada satu lagi soalan daripada Prof Madia Dr. Nomi. So ni kami punya KPP, Ketua Pusat Pengajian. Okey. Dr. Nomi. Okey. Okey Prof, apakah peranan logik matematik di dalam AI? Sebab sekarang kan AI sangat boom. Ya, betul. Ya. Di dalam logik yang dipakai sebenarnya dasarnya di proposisi ya. Jika A maka B. Jika A maka B. Kemudian sesuatu yang benar, yang agak aneh ya, agak aneh tetapi itu benar menurut logika. Kebenaran daripada proposisi logika tersebut, P maka Q itu akan benar kalau yang kiri salah atau yang kanan benar. Jadi kalau kirinya udah salah, mau kanan apapun itu jadi benar. Padahal kita kadang-kadang, kalau kirinya udah salah, jangan-jangan nanti semakin salah. Tadi saya juga menyampaikan bahwa kalau asumsinya digeser, maka dia akan bergeser. Tetapi dalam hal ini, kiri salah atau bukan dan, kanan betul. Kanan betul itu artinya output kita benar sesuai dengan yang kita cita-citakan, sementara kiri adalah input. Idenya adalah proses daripada implikasi itu adalah menghasilkan kualitas lulusan yang bagus, menghasilkan produk yang kita impikan, menghasilkan sesuatu yang memuaskan, dan seterusnya. Positive thing sebagai outcome, atau output ya, sebagai outcome. Oke. Nah, pembelajaran yang baik, saya contohkan, kalau sudah bagus, sudah pinter, itu lulusan bagus agak wajar. Nah, yang paling istimewa itu, kalau calon mahasiswanya kurang bagus, tetapi menghasilkan lulusan yang the best. Nah, ini berarti mesinnya di dalam itu sangat bagus. Maka kebenaran implikasi tadi itu adalah itu. Jadi, kalau di kirinya kurang bagus, atau salah, atau jelek, itu apapun hasilnya dimaklumi, begitu maksudnya. Sehingga kalau jelek maka jelek, itu juga sudah benar. Istilahnya wajar. Kalau kita mau belanja, uang sedikit, dapat barang yang kurang bagus, itu wajar. Maksudnya gambarannya ke sana. Itu dari jelek ke jelek. Sementara kalau sedang diskon, uang sedikit dapat kualitas bagus. Ini sedang diskon, prosesnya bagus. Tetapi yang tidak benar atau yang salah itu adalah kalau di sininya bagus tetapi keluarnya jelek, itu jadi salah. Jadi salahnya implikasi itu adalah yang kiri bagus maksimum tetapi hasilnya jelek.
Nah, kita dikatakan kurang berhasil itu kalau dengan modal yang tinggi, tetapi nanti outcome-nya biasa saja. Nah, sekarang tadi pertanyaannya adalah bagaimana peran logika terhadap AI. Maka AI itu sebenarnya menirukan cara pikir orang. Maka di dalam AI ada tahapan yang namanya learning. Learning di situ adalah mempelajari. Maka di dalam AI itu sifatnya yang M yang tengah tadi, menirukan ATM, amati tadi, amati. Di dalam situ ada learning, yaitu amati. Maka jadinya kalau kita lihat bagaimana di Jepang, suatu robot bisa menggantikan manusia untuk menyampaikan pesanan. Kita pesan apa di restoran, maka yang mengantarkan adalah robot tadi. Jadi yang dipakai adalah logika. Yang diperlukan oleh robot adalah dia akan mengantarkan makanan dari dapur ke pelanggan. Maka dia bisa mikir makanan apa saja yang harus diambil. Maka di situ robot yang sudah diprogram, maka dia ketika tahapan mengambil, dia akan diperintah bahwa makanan yang diambil adalah ini. Maka tangan robot akan mengambil makanan yang ada di resto itu, ditaruh di tempatnya. Setelah itu robot akan berpikir orang itu posisi ada di mana. Maka dia jalannya adalah mencari letak posisi pelanggan. Setelah itu langkah berikutnya adalah sudah di pelanggan, itu akan membawa ke atas meja pelanggan. Nah, itu dasarnya adalah learning. Jika maka tadi logikanya, maka jika cocok itu akan diambil, jika tidak diambil. Jadi ketika pada tahapan AI, ketika robot akan memilih makanan mana yang akan diantar, nah ini adalah proses pencocokan atau assignment, boleh ya, kita pakai assignment, ada beberapa karyawan, ada beberapa pekerjaan, maka di mana pekerjaan ini oleh siapa. Ada beberapa makanan, tinggal ada beberapa yang diambil, maka mana yang diambil. Jadi itu Bu Suhaila dan Ibu penanya tadi, saya lupa, bahwa AI, poin yang sama adalah di situ ada proses learning, pembelajaran, dan kita paham bahwa di dalam komputer AI mereka kecepatannya berkali-kali lipat dan tidak capek. Kalau orang sudah sekian kali capek, tapi komputer tidak akan capek, hanya akan menirukan terus dan bisa lebih cepat lagi, dan dia akan fokus ya. Kalau kita mengulang sekian kali, kadang udah nggak fokus, sudah beda. Tetapi kerjaan ini akan selalu. Jadi yang dipakai kebetulan saya contohkan tadi robot pengantar makanan, itu adalah pemetaan mapping antara mana yang mau diantar, kemudian juga jalur dia dibawa kemana, menggunakan yang ada di situ, sudah diberi. Dan setelah itu kembali ke tempat, dan seterusnya. Tapi contoh yang lain ada sih banyak ya, bahwa AI biasanya adalah mengumpulkan. Maka kalau kita bisa minta tolong AI, katakanlah dalam searching, kalau informasi yang kita berikan itu hanya sedikit, dia akan mengumpulkan banyak sekali dan akan memberi beberapa pilihan. Ini loh, silakan yang mana yang cocok. Tapi kalau informasi yang kita minta itu lebih detail, hanya asumsi-asumsi, tambahan asumsi tadi, asumsi itu bagian dari logika tadi, maka dia akan mencari dan nanti menyajikan yang sesuai dengan permintaan asumsi. Seperti itu. Jadi nanti pengaruh daripada logika adalah seberapa kita memerintah, itu nanti mempengaruhi AI akan merespon. Saya kira itu ya. Terima kasih. Itu Bu Dr. Suhaila. Oh ya, terima kasih Dr. Nurmi. Ya. Okey, maksudnya Prof, jika kita nak menggunakan AI tu, the more information that we give, the more accurate Ya Bu, betul. information that we get. Ya, Okay. ya. Dan lagi belum selesai bahwa di dalam AI harus kita respon. Respon maksudnya bahwa yang kita minta apakah sudah diberi respon yang sesuai. Kalau belum sesuai harus dikatakan ini tidak sesuai, yang kami perlukan ini dan seterusnya. Karena apa? Nanti bisa salah persepsi karena kita waktu mau mengambil kesimpulan,
Kalau kita minta bantuan AI, berarti harus direspon balik bahwa ini sudah seperti yang kita mau atau belum. Kalau enggak bisa jadi salah dan apa ya bisa fatal. Maka ada beberapa perguruan tinggi yang membenarkan boleh memakai AI, ada yang masih ada batasnya atau belum boleh dan seterusnya. Semacam contoh kalau di Brawijaya, AI boleh digunakan untuk membantu percepatan. Misal kita sedang memilih judul yang tepat, kemudian masih susah sekali, maka AI hanya kita mintai bantuan untuk kalau permasalahan seperti ini, judul yang relate tepat yang mana ya dia, ya seperti itu. Sehingga tidak sepenuhnya kita mengambil hasil dari AI, tetapi AI tadi merupakan alat yang kita bisa mintai tolong untuk mempercepat kerja kita. Sehingga ada komunikasi balik antara kita dengan AI. Kalau hanya minta AI kemudian langsung dipublish, langsung disampaikan, kita tidak dibenarkan, ada pengecekan dan seterusnya. Tapi sekali lagi dari Dr. Heni tadi, bahwa makin kita bisa memberi perintah informasi yang lebih tepat begitu, maka akan dapat respon yang lebih pas dari AI, pengaruhnya ke sana. Sehingga kita, ada yang orang bilang karena ada AI, ada ChatGPT, maka kita terjajah, kita sudah nggak punya pekerjaan. Enggak, tetapi kerjaan kita adalah bergeser untuk mengatur AI itu, untuk meminta tolong ChatGPT itu untuk mempercepat pekerjaan kita. Karena kita tahu bahwa di sana akan banyak sekali. Bahkan seperti ini, kalau kita ingin mencari reference di antara tahun sekian sampai sekian yang berhubungan dengan ini, nah ini kalau AI akan lebih cepat mencari. Hanya nanti kita cek balik, oh ini tidak, oh ini iya. Tapi kalau kita manual dari awal mencari itu, kayaknya lama sekali. Demikian Dr. Suhaila dan Dr. Herni. Terima kasih. Kiranya Prof, kita gunakan AI ni sebaiknya kita gunakan untuk kita buat decision between two, macam itulah. Ya. Macam itu. Kemudian kalau tidak tepat, kita bisa ulang lagi agar komunikasi lagi dengan okey Prof. Okey. Ada soalan lain lagi? Assalamualaikum Prof. Oh silakan. Silakan Bapak, ditunggu Pak Hakim. Menarik Prof punya penerangan tadi. Sepertinya saya pun tersekat juga di conjecture juga. Oh ya. Sebabnya bila dah order 5 and above, kita dah stuck lah kan. Kita tak susah dah untuk analyze dia punya equation tu. So I think that's why kita masih lagi ditinggalkan dengan conjecture lah. Prof ada? Oh. Itulah rasa Prof ni lagging. Lagging. Masih muter balik. Okey, Prof. Yang dari sini yang lemah internet saya. Boleh diulang Dr. Hakim? Ya. Saya baru nak bagi. Ya. Saya pun tersekat juga dekat conjecture tu sebab ialah untuk proof for infinite case tu memang susah. Kita ada intuition tu tapi kita tersekat dekat situ dan kita cuba untuk kaji case by case. Sama macam Prof juga, up until 5 dia tersekat sebab analisis tu jadi terlalu sukar lah kan atas keterbatasan kaedah jugalah. So saya selalu bagi tahu dengan student lah, saya selalu share dengan student, matematik ni luas, kita bukan mencari kepastian, kita mencari yang paling menghampiri kan Bro. Kan? Betul. Kebenaran yang paling menghampiri lah. Cumanya saya mau tanya Prof juga, pendapat Prof lah.
kita ada banyak model matematik dalam dunia ni. So saya mau tanya Prof, bagi pendapat Prof, mana yang Prof lagi prefer daripada model ke reality ataupun reality ke model? Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya untuk mendapatkan model diperoleh dari reality. Kemudian yang kita lakukan adalah simplifikasi, membuat penyederhanaan. Dulu ketika kita belajar cari solusi untuk linear programming atau suatu fungsi linear, maka kadang non-linear pun diasumsikan linear biar gampang. Tetapi sekarang ini karena sudah ada algoritma untuk komputasi yang sangat tinggi, maka yang non-linear ya udah kita kerjakan pada non-linear. Sehingga kayaknya ini pendapat saya, Dr. Hakim, bahwa ini tidak bisa dipisahkan ya, kayak telur sama ayam. Ini telurnya ayam atau ayam bertelur, jadi kita butuh aproksimasi dari komputasi tadi untuk memenuhi realita yang belum ada solusinya. Tadi ada hampiria, ada hampiran dan seterusnya. Karena di dalam teoremanya solusi eksak itu katakan antara diferensial dan integral adalah suku buyutan. Maka untuk mencari solusi dari model yang berupa persamaan diferensial, maka eksaknya kita integralkan. Kalau bisa. Nah, kebanyakan tidak bisa. Oleh karena itu digunakan hampiran, digunakan pendekatan. Jadi tidak mencari solusi pastinya, tetapi mencari pendekatan. Selama ini di dalam masalah realita sehari-hari kita gunakan win-win solution ya. Kalau ada perseteruan kemudian ini nggak bisa semua, ini mau ke utara, ini mau ke selatan, ya udah. Biasanya diambil win-win solution, itu adalah solusi hampiran yang meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak. Maka akan saya katakan di sini bahwa yang lebih banyak terjadi dan yang lebih cepat nanti kita bisa menghasilkan output itu sebenarnya yang realita tadi. Realita banyak sekali. Sementara karena di bukti formal itu nanti adalah untuk memantapkan. Kita sadar apalagi di analisisnya bukan di applied mathematics ya, bahwa di sana ada solusi dan tunggal. Kita sudah sangat puas dengan itu. Kalau ada solusinya dan dia tunggal, maka kerjaan kita selesai sampai di situ. Artinya kita bisa membuktikan bahwa ada suatu solusi yang konvergen. Tetapi sekarang ini macam-macam sekali. Solusi tidak hanya satu sekarang ini. Kalau kita bicara diet, maka tujuan daripada diet adalah menjaga katakanlah berat badan dan kesehatan dan situnya. Tapi sekarang solusinya banyak. Ada yang metode ini, ada metode ini, metode ini. Berarti cara diet pun tidak tunggal, akan bergantung pada kasus per kasus. Maka dikembangkan di dalam matematika itu sendiri yang kita sebut fungsi bernilai himpunan. Sebenarnya fungsi dulu pertamanya adalah tepat satu kawan, jadi terdapat dengan tunggal satu kawan di B, di daerah di peta, di image gitu ya, di domain, kodomennya. Tetapi sekarang kita banyak memperhatikan fungsi yang nilainya tidak tunggal, yaitu tadi itu dalam realitanya kita didapatkan banyak solusi alternatif. Sekarang solusi alternatif lebih banyak pada suatu soalan-soalan. Ini dulu mungkin solusinya tunggal, semua kompak setuju itu, oke, solusinya begitu. Tapi sekarang ada solusi A, solusi B, solusi C, D, dan seterusnya. Nah ini yang mewadahi teorinya adalah fungsi bernilai himpunan. Jadi nilai fungsi tadi ada banyak anggota. Maka saya boleh katakan bahwa sebenarnya itu kita mengarah kepada semifinal, belum final. Nah, untuk mendapatkan final, maka dari calon 4 semifinal tadi, tanding lagi dapat final.
Nah, maka sekarang kita cukup bergeser ke sebelumnya, yaitu kita sudah cukup puas dengan semifinal. Karena semifinal ini nanti akan berpeluang untuk menjadi juara di final. Maka di sini dibina lagi. Untuk pembinaan Olimpiade Matematik, maka kita butuhkan orang-orang yang ada di semifinal ini. Karena kalau sudah final, maka ada aturan, ada regulasi. Kadang-kadang bagi yang sudah juara tidak boleh ikut lagi. Maka akan dicari juara berikutnya dan begitu ya. Tiga, arahnya saya ke tadi Dokter Ahim, pada realitanya. Karena sebenarnya apa? Kita pengen mencari solusi dari realita. Nah nanti memang kalau itu betul-betul sulit, sukar, ya udah kita kasih asumsi lebih mudah, baru kita kerja dengan matematiknya. Nah nanti didekati lagi. Karena yang realita itu nanti kalau nggak segera disolusikan, dicari solusinya, nanti dinamis keburu berubah lagi. Kita terlambat lagi. Gitu. Nah ada baiknya nanti ada ini ya, ada person yang ke arah situ, ada person yang ke arah sini, semua jalan, tapi saya lebih cenderung porsinya dibanyakin yang mengarah pada realita. Demikian, Dr. Hakim. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya. Ya, analogi yang baik, ayam dengan telur kan. Iya. Kalau yang kena semua kan telur ayam ya, ayam dan telurnya. Betul. Ya, dua-duanya dapat. Sebab sekarang ni memang currently lah saya tengok dekat ni kebanyakannya sekarang ni sudah kurang minat pada matematik, kerana bagi mereka realitinya jauh daripada model matematik itu sendiri. Disebabkan itu persoalan ni timbul lah, supaya macam mana kita nak tarik balik minat orang bahawa untuk membuktikan sesuatu realiti tu boleh kita gunakan model matematik itu sendiri. Walaupun tidak secara menyeluruh, tapi at least yang paling hampir dengan realitinya. Ya. Dan didukung oleh AI dan big data, saya kira akan lebih itu sekali. Betul. Even AI pun dibina daripada logika matematik juga kan? Betul. Bahwa lokasi itu ada di sana, kemudian kenapa sepadat itu juga dibuat peta ya, populasi yang ada di situ, seberapa kendaraan yang ada di situ, maka kemudian mewarnai menjadi red color, itu artinya traffic jam dan lain-lain. Ya, itu semua. Itulah soalan dari saya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Dan satu lagi, Bu Dr. Suhaila, Dr. Afif, kita lihat ya sebenarnya asumsi untuk pemodelan traffic jam katakanlah, itu sebenarnya kita mempelajarinya di situ seberapa populasi yang lewat, seberapa luas jalurnya, kemudian peluang jalurnya kemana, dari mana kemana, aturannya apa, dan seterusnya. Nah itu bercampur menjadi satu, sehingga kadang-kadang transportation di Amerika belum tentu berlaku di Indonesia. Karena kita kadang dari jalur 3 yang sah, yang benar, dibenarkan jadi 5. Jadi ada tambahan jalur yang sebenarnya tidak sah, tapi itu terjadi di realita. Di modelnya nggak ada. Sehingga maka model lalu lintas seperti itu, idenya betul dari teori matematiknya, tetapi karena dinamisnya itu cepat sekali sehingga lebih kepada realita. Kalau ikut yang lama nanti sudah tidak tanya lagi ya. Istilahnya tertinggal dari peluang tersebut. Maka kalau kita bicara risk teori risiko itu selalu ada, tetapi orang yang tidak berani mengambil risiko, dia tidak dapat apa-apa. Karena peluang tadi akan hilang. Jadi peluang dikaitkan dengan momen yang ada. Nah sekarang AI sekarang ini sangat dimanfaatkan oleh kita untuk viral, sehingga kadang-kadang hukum yang tidak dilaksanakan dengan diviralkan maka dipercepat akan diproses. Jadi itu juga ada pengaruh AI, maka lebih mengarah kepada realita yang akan lebih berbicara, walaupun itu sebenarnya didasari oleh logika tadi. Ya, terima kasih Dr. Arif Tamak. Okey, terima kasih Prof.
Sama-sama. Boleh kita dapat soalan daripada pelajar? Adakah Sila soalan? diundang para pelajar. Malu mau nanya apa ya? Itu. Dia lagi-lagi Prof, bila kita ajar topik logika, dia sesuatu yang Tidak menarik ya. Kurang dia menarik. agak sukar Oke. untuk di especially yang tadi Prof ada sebut, bila statement kita jelek ke jelek, ia akan jadi benar kan? Iya. Itu Karena memang sesuatu yang agak sukar sebab saya pun agak mengajar sukar. ada subjek fundamentals of logic. Oh, oke, ya betul. So dia satu lagi, bila dia bagus dengan jelek, dia akan jadi jelek kan. Itu Ya. pun sesuatu yang agak sukar untuk saya terjemahkan di dalam kelas juga. Ya, dalam kelas ya. Ya kami bicara kewajaran ya. Kalau kita Betul. punya modal sedikit, keterbatasan kemampuan, ya nanti kita akan mendapatkan hasil apapun kita sudah boleh terima ya. Itu. Di Indonesia, Dr. Suhaila, ada namanya program afirmasi. Itu adalah pelajar pada daerah tertentu di sekitar timur Papua dan lain-lain punya keterbatasan dalam kecemerlangan berpikir. Maka kalau dikompetisikan untuk tes masuk jadi mahasiswa, itu akan susah peluang dapat masuk di situ. Nah, oleh karena itu diberikan kelonggaran. Bagi mereka ya udah masuk aja seperti itu. Itu yang dimaksudkan dari jelek ke jelek. Artinya kita memberi kesempatan bagi yang kualitas jelek untuk masuk dalam suatu perguruan tinggi. Itu kita indikan. Maka nanti hasilnya apa ya kita, kecuali kalau nggak masuk sama sekali, nah ini ya susah untuk lulus ya. Tetapi kadang ada pemikiran seperti itu. Jadi merasa udah masuk mahasiswa di Brawijaya, itu merasa nanti pasti lulus dan berhasil. Nah ini kadang ya masih agak susah bagi mereka. Kita sampaikan bahwa ya harus melalui. Kalau nilainya kurang wajar, tetapi kalau nggak masuk sama sekali, macam mana? Nah ini yang kita perlu beri penjelasan pada mereka. Ya. Tapi yang enak ya tadi itu ya, kita punya budget berapa untuk belanja apa ya agak logis. Artinya dengan budget sekian maka kita boleh barang macam ini. Kalau punya budget sekian ini boleh kereta BMW atau Mercy atau yang mana. Jadi logikanya seperti itu. Ya, sepertinya para pelajar tidak ini ya. Itu. Kami masih menunggu. Oh, kami ada Prof Dr. Adam turut hadir. Adam Kelichman, Adam yang lain? Ya, Adam Kelichman. Hello brother, how are you? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, nice to meet you Pak Adam. Sila datang ke Indonesia lagi. Prof. Ya. Alhamdulillah. Saya dengar Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita juga jumpa lagi insyaAllah. Perlu bantuan Adam, nanti Pak Bagus arrange untuk itu ya, sama Bu Korina. Iya. Thank you Pak Adam. Welcome Prof. Ya, terima kasih. Sekarang duduk di mana? Di Malaysia kah? Di Turki? Masih di Malaysia. Masih di Malaysia. Tanya Dr. Hakim dan Dr. Suhaila. Prof Adam ada dengan di UiTM bersama kami. Ya. Oke. Thank you Prof Adam. Nice to see you dan to hear you. Nice to see you. Okay. Nice to see Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah ceramah. Alhamdulillah. Sampai silaturahim. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, saya rasa macam tak ada soalan lagi daripada semua. Okey, bolehkah kita ambil gambar lagi sekali? Sebab boleh, tadi tak Dr. ramai. Boleh, para pelajar on kamera. 450 orang ni kan? Boleh Habib banyak kali, kena buat banyak kali. Oh, banyak sekali, very hot. Alhamdulillah. Yang menarik daripada Prof. Thank you.
Minta yang lain untuk ambil buka kamera. Ya, ini ada Pak Saharudin juga. Terima kasih Pak Saharudin. Ibu Nadia. Yang lain-lain, nak ambil gambar ni. Jangan love dulu, ambil gambar dulu. Selain ambil gambar. Okey, kita ambil gambar je lah tapi Okey. siapa yang ada. Okey. Ya. Ya. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, saya rasa tu saja. Rasanya macam tak ada soalan dah. Okey, terima kasih Prof atas Terima perkongsian kasih. Terima kasih bro. perkongsian pada malam ni. So kita tengok pun partisipan pun nak menghampiri 500 ni Prof. 470. Oh ya, ini Makin naik ni. Tanya Prof. saya perkenalkan Rizky Aziz ini yang membantu saya dalam menyiapkan materi juga, mahasiswa S3 saya. Dan Rizky sudah jumpa sama Dr. siapa? Haswani ya Rizky ya? Dr. Haswani, Dr. Iya, Haswani. Oke. Dr. Iya. Haswani. Iya, betul. Ya. Last time visit UITM, Rizky. Ya. Terima kasih Prof atas perkongsian. Semoga. Oke, terima kasih semuanya. Mohon diri. Adem, Prof Adem sehat-sehat juga selalu. Terima kasih Prof. Dan juga Dr. Suhaila, Dr. Ahim, dan teman-teman semuanya. Saya izin live dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malang. Selamat malam, Malang. Terima Mantap. kasih Rizky. Rizky juga terima kasih. Insyaallah.